How are you, Yati? I'm fine. Are you from? Bogor. Oh, kira di luar negeri padahal. Oh, orang Indonesia, Bogor. Aslinya Bogor. Yes, di Bogor. Salam buat semua keluarga di Bogor, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya ya. Amin, Yati, ya. amin. Amin ya Allah. Yati, kasih kecil sedikit musik, dimatikan musik soalnya live sampai di YouTube, takutnya Oh dia iya. kena ban kan. Ya. Kalau boleh tahu Yati ini Katolik apa Protestan? Apa? Katolik apa Protestan kamu? Apa? Kamu agamanya apa? Katolik apa Protestan? Aku Islam. What? Islam? Kok nggak kelihatan Islamnya begitu ya? Ih, masa sih? Parah banget. Begini sajalah. Karena kamu Islam, ini juga sudah memasuki bulan suci Ramadan, kita berdua challenge PKPK. Kalau kamu kalah, kamu pakai hijab, pakai mukena atau gimana? Boleh? Oh, pakai mukena aja, pakai mukena. Ya pakai mukena aja. Tapi saya tanya dulu, kamu ini single parents apa single moms apa binor? Apa? Single parents apa single moms apa binor? Aku belum nikah. Oh belum nikah, single parents Bang Kris, bungkus bawa ke Singapura. Oke baik, teman-teman janda ujung. Ya kalau kamu kalah, kamu pakai hijab. Setelah itu kita match sekali lagi, kita berikan kultum sedikit ya. Kultum sedikit kita berikan siraman-siraman rohani, semoga dengan pencerahan, kita berikan pencerahan, semoga kita bisa istiqomah karena ini bulan puasa. Tapi sebelum itu saya tanya sama kamu dulu, Yati, kenapa Yati tidak mau pakai hijab? Apa alasanmu? Alasan aku karena kalau pakai hijab gimana ya? Karena kan kadang pakai, kadang enggak, kadang pakai, kadang enggak, kayak gitu. Iya, kenapa bisa begitu? Makasih Bang. Kenapa tahu masih belum meyakinkan, kayak belum benar-benar kayak pengen pakai hijab karena kayak gitu. Sudah tahu kuncinya. Sekarang begini, saya kasih satu begini, auratnya, rambutnya perempuan ini aurat atau bukan? Aurat. Aurat itu wajib ditutupi atau tidak? Wajib. Sesuatu hal yang wajib itu kalau sesuatu hal yang wajib itu kalau kita tidak laksanakan berdosa atau tidak? Berdosa. Kalau ada manusia yang mati dalam keadaan berdosa, tempatnya di mana? Di mana ya? Coba jujur. Kalau ada manusia yang mati dalam keadaan berdosa, tempatnya di mana? Gak tahu. Neraka. Oke, neraka. Apakah kita semua manusia pasti mati? Pasti. Apakah Yati mau masuk neraka? Gak mau, pengen di surga. Ya sudah, pakai hijab. Gampang kok. Kita ini bukan orang baik. Tetapi dengan kita memakai hijab itu, kita menutupi aurat itu supaya kita menjadi baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam Al-Quran itu, wanita yang baik untuk lelaki yang baik, wanita yang buruk untuk lelaki yang buruk. Kamu pengen mendapatkan keluarga yang baik, pengen mendapatkan pasangan hidup yang baik, pengen punya rumah tangga yang baik, yang mampu memberikan kita rezeki siapa? Aku tanya sama kamu Yati. Allah. Yang mampu memberikan kebahagiaan kepada kita siapa? Allah juga. Allah. Yang suruh tutup aurat itu siapa? Allah juga. Bagaimana kita bisa mengharapkan rezekinya, kita bisa mengharapkan kebahagiaan darinya, tetapi dia punya perintah kita tidak laksanakan? Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan seperti ini, ya ibadi, ana urid wa anta turid wa la yaqulu ila ma urid. Wahai hambaku, kata Allah ini, wahai hambaku, aku punya keinginan, kalian pun juga punya keinginan, tetapi yang berlaku adalah keinginanku.
Dan barang siapa yang menunaikan keinginanku, maka aku akan tunaikan keinginannya. Tetapi barang siapa yang tidak menunaikan keinginanku, maka aku akan letihkan dia, aku akan lelahkan dia dalam mengejar keinginan-keinginannya, dan yang berlaku adalah keinginanku. Apa keinginan Allah? Di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Tidak kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Salah satu beribadah yaitu menutup aurat dengan sempurna. Bersedia semoga insya Allah? Ya sudah, silakan. Silakan. Baru kita lanjut lagi. Kamu pasti kalah karena di tempat saya ini lelaki-lelaki yang soleh sama wanita-wanita yang soleha yang pengen melihat kamu itu memakai hijab. Karena hakikatnya kecantikan seorang wanita ketika kita melihat dia menutup aurat dengan sempurna. Nah, jika wanita menutupi aurat, maka lelaki mencintai dia karena Allah. Tetapi jika wanita membuka aurat, maka lelaki mencintai dia karena nafsu. Nah, sekarang kamu pengen dicintai karena Allah apa karena nafsu? Pengen dicintai karena Allah. Ya sudah, silakan tutup aurat, gampang kok. Silakan. Ya, silakan. Kayak mukena ya? Siap. Pakai mukena. Tuh kan? Ya, semoga dia istiqomah ya. Subhanallah. Coba siapa yang berani bilang tidak cantik? Yang bilang cantik tipping satu. Coba. Masya Allah. Masya Allah. Tuh kan? Ada langsung bilang di sini. Tuh ada langsung tipping, bang 75 juta plus seperangkat alat sholat. Coba kamu menghadap ke kamera, jangan menghadap ke saya sudah menikah. Menghadap ke kamera. Nah, terus kamu lihat di kamera, berbeda atau tidak? Sebelum kamu menutup aurat tadi dengan kamu menutup aurat ini, berbeda atau tidak? Berbeda. Mana yang lebih cantik menurut kamu? Yang ini. Nah, sudah. Oke. Langsung naik maharnya 100 juta. Mak. Nah, begini. Terkadang itu banyak alasan yang kita temukan di kalangan umum, kenapa kamu tidak berhijab? Ada punya alasan karena saya belum siap. Ya, karena berhijab itu dari hati dulu. Karena saya ini terkadang berhijab, saya tutup, saya buka, saya tutup, saya buka. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kamu tidak berhijab? Dia mengatakan banyak yang berhijab tetapi masih mencuri, masih berzina, masih jadi pelakor. Itu alasan yang kedua. Sekarang kita kasih analogi seperti ini, Yati. Jika kamu bekerja di salah satu perusahaan, apakah kamu mau mentaati segala aturan perusahaan itu atau tidak? Apa? Jika kamu bekerja di salah satu perusahaan, maka kamu mentaati segala aturan-aturan perusahaan itu atau tidak? Mentaati, karena kan saya juga pernah kerja di tempat yang benar-benar gak boleh berhijab juga. Ya, nah itu. Kamu pernah bekerja di sesuatu tempat yang dia punya peraturan itu jangan pakai hijab. Benar? Benar. Nah, akhirnya kamu lepaskan hijab itu untuk mentaati perusahaan itu. Aturan, benar tidak? Iya, betul. Nah, sekarang kita hidup di dunia ini itu ada aturan dari Allah atau tidak? Ada. Iya ada kan? Ada aturan dari Allah. Kita hidup di dunia ini ada aturan dari Allah atau tidak? Ada aturan. Ada aturan dari Allah. Iya. Nah, sekarang aturan dari Allah itu kita laksanakan atau tidak? Seharusnya kita laksanakan. Seharusnya kita laksanakan. Ingat ya. Jangan sehingga kita tertipu dengan dunia yang fana ini, sehingga kita rela menggadaikan aurat kita untuk dunia. Padahal kamu carikan saja satu orang Islam yang paling terkaya di dunia, apakah ada yang mati bawa rokok satu batang? Tidak ada. Nggak ada. Coba, apa yang kalian cari sehingga kalian rela menggadaikan aurat kalian di media sosial? Apa yang kalian cari? Padahal kalian sendiri tahu,
rizki, jodoh, kematian yang berikan itu adalah Allah kepada kita. Bagaimana Allah mau berikan kepada kita sementara kita tidak mentaati aturannya? Coba, bagaimana bisa seperti itu? Ingat, dunia ini bukan tempat tinggal tetapi tempat untuk meninggal. Hari ini akhirat masih cerita dunia yang nyata, satu ketika dunia tinggal cerita akhirat yang nyata. Suka tak suka, mau tak mau, siap tak siap, kita akan dikeluarkan dari dunia ini. Namun ingat baik-baik, musibah yang paling terbesar pada diri kita bukan kita kehilangan harta, pangkat, jabatan, bukan. Musibah yang paling terbesar ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kutanya sama kau Yati, ketika kamu memberikan orang air campur dengan minyak, orang terima atau tidak? Apa-apa tadi soalnya suaranya agak kurang ini. Ketika kamu memberikan orang air campur dengan minyak, orang terima atau tidak? Tidak. Tidak akan terima. Bagaimana kamu kembali kepada Allah, keimanan dicampur dengan kesyirikan? Coba. Bagaimana bisa seperti itu? Kamu pernah lihat enggak kalau ada bayi yang lahir itu diajankan di telinga itu? Iya. Nah, kamu pernah, ketika bayi yang dilahirkan itu diajankan, kamu pernah lihat enggak ketika ada orang meninggal sebelum dikuburkan disolatkan dia? Iya. Nah, ini berarti harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita melihat hal-hal seperti itu Allah mau berikan pelajaran kepada kita bahwa wahai manusia, sesungguhnya hidup kalian itu di antara azan dengan solat. Lahir diajankan, mati disolatkan. Berarti hidup kita ini di antara azan dengan solat. Kalau sudah azan tidak lama lagi solat. Dan kita semua yang ada di sini sudah diajankan, tinggal tunggu waktu disolatkan saja. Coba. Tinggal tunggu waktu disolatkan saja. Hari ini kita mendengar orang meninggal, besok-besok orang mendengar bahwa kita sudah meninggal. Hari ini kita melihat mayat masuk ke kubur, besok-besok kita yang dimasukin ke kubur itu. Coba kamu bayangkan, ingat. Kamu yakin tidak kalau kamu akan menghuni kubur itu? Iya, yakin. Yakin tidak? Yakin. Yakin. Kata Nabi, al-mautu babul, mati adalah pintu yang setiap orang pasti lewati. Kita semua di sini, kamu tanya siapa saja, kamu tanya orang siapa saja, bahwa kamu pasti masuk ke kubur, semua jawab pasti masuk ke kubur. Ingat baik-baik, sebelum kita masuk ke kubur, ingat 5 pesan kubur kepada kita. Ingat baik-baik, ini 5 pesan kubur kepada kita. Ya, harus kita tanamkan dalam hati. Kubur adalah tempat yang paling gelap di antara tempat yang paling gelap. Kubur adalah tempat yang paling sempit di antara tempat yang paling sempit. Kubur adalah tempat yang paling menakutkan di antara tempat yang paling menakutkan. Sebelum kita masuk ke kubur, ingat 5 pesan kubur kepada kita. Yang pertama, kubur katakan, aku ini sangat gelap, maka terangilah aku dengan solat. Aku ini sangat sempit, maka perlebarlah aku dengan silaturahmi. Aku ini sangat sunyi, maka ramaikanlah aku dengan perbanyak membaca Al-Quran. Aku ini banyak sekali binatang buas, maka racunilah aku dengan iman dan amal soleh. Aku ini banyak sekali pertanyaan muka dan akhir, maka persiapanlah jawaban kalian dengan perbanyak membicarakan kalimat la ilaha illallah. Inilah 5 bekal kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu bayangkan, kamu tinggal di Bogor, ketika besok tiba-tiba kamu langsung berangkat ke Jakarta tanpa membawa bekal, pasti di tengah-tengah perjalanan kamu pasti rasa siksa begitu. Karena tidak ada bekal, tidak ada persiapan. Bagaimana kita kembali kepada Allah kalau kita tidak persiapkan bekal? Makanya kata Nabi, orang yang pandai, orang yang pintar itu yang setiap hari dia mendengar, dia mengingat atas kematian dan dia menyiapkan bekal-bekal untuk kematian. Itu. Bagaimana tiba-tiba hari ini kita berdua lagi live, setelah itu besok kalau bukan kamu yang meninggal, saya yang meninggal. Saya ini kalau saya tahu saya punya kematian itu 1 tahun lagi, berarti masih ada 6 bulan untuk saya bermaksiat. 6 bulan baru saya bertobat. Masalahnya kita tidak tahu kapan kita mati. Begitu. Kita tidak tahu kapan kita mati. Ya, karena musibah yang paling terbesar pada diri kita bukan kita kehilangan harta, pangkat, jabatan, bukan. Musibah yang paling terbesar pada diri kita ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Coba. Kegagalan yang paling fatal pada diri kita bukan kita gagal dalam tes polisi, gagal tes tentara, gagal tes PNS, gagal, bukan. Tetapi kegagalan yang paling fatal pada diri kita ketika kita menghadap Allah dan tidak mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu kegagalan yang abadan-abadan.
Coba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an kalau untuk mendapatkan ridhonya apa yang Allah katakan? Wasabiquna awalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bil ihsan wa radhiyallahu anhu wa radu'an. Orang-orang yang pertama memeluk agama Islam di antaranya orang muhajirin dan orang ansor, dan Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Tetapi Allah katakan bukan hanya itu. Walladzina tabauhum bil ihsan wa radhiyallahu anhu wa radu'an. Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Terus kita mau ikut jejak apa? Jejak orang barat. Kita tidak mengikut jejak-jejak para nabi, para sahabiat terdahulu. Coba. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sama kamu, Yati. Semoga penyampaian saya ini bermanfaat. Ingat, wadzakir fa inna tanfaul mukminin. Tugas saya hanya memberikan peringatan kepada kamu, karena kita sesama muslim ini jauh saling mendoakan, dekat kita saling mengingatkan. Ya. Jadi kamu mau dengar atau tidak itu urusan kamu dengan Allah, tetapi tugas saya hanya memberikan peringatan kepada kamu. Semoga pertemuan kita berdua ini bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah, dan kita diberikan ridho Allah. Dan saya doakan semoga kamu selalu menjadi wanita yang soleha. Allahumma inni as'aluka maratus soleha. Dan Allah berikan kita kepahaman agama, dan Allah mudahkan segala rizkimu, mudahkan segala usahamu, dan Allah berikan kamu jodoh yang terbaik di dunia maupun di akhirat, dan menjadikan kamu rumah tangga yang sakinah mawadah warahman. Oke? Amin, amin. Doain ya semoga cepat nikah. Ya, amin. Amin, amin, amin. Jodoh sudah dapat? Oh, belum sih. Nah, itu silakan teman-teman ya. Itu di dalam Al-Quran Allah janjikan lelaki yang wanita yang baik untuk lelaki yang baik, wanita yang buruk untuk lelaki yang buruk. Ya, maka carilah pasangan hidup dengan cara Allah, jangan cari pasangan hidup dengan caramu sendiri. Ya, ingat tadi, jika wanita menutupi aurat maka lelaki mencintai dia karena Allah. Jika ada laki-laki mencintai kamu karena Allah, dia tidak akan menyentuh kamu sebelum dia halalkan kamu. Tetapi jika kamu membuka aurat, maka lelaki mencintai kamu karena nafsu. Kalau dicintai karena nafsu, ketika dia sudah dekat sama kamu, maka dia akan obrak-abrik kamu sebelum dia nikah kamu. Jadi hati-hati. Berapa banyak wanita-wanita yang membuka aurat yang dirusak oleh lelaki-lelaki hidung belang. Kamu bayangkan kamu live dalam keadaan memakai baju tadi, kelihatan inimu, kelihatan lehermu, kelihatan rambutmu. Datanglah laki-laki kaya hidung belang. Wah, ini barang bagus ini. Dikirim singa, dikirim paus. Setelah itu DM minta nomor WA, ajak ketemu, apa yang terjadi? Ya, jadi jagalah dirimu, tanamkan dari sekarang niat dalam hati, bicara baik-baik, niat baik-baik, lakukan baik-baik, berpenampilan baik-baik. Insya Allah Allah kasih yang terbaik buat kamu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insya Allah Allah istiqomahkan kamu dalam menutupi aurat dengan sempurna. Oke? Saya izin pamit dulu ya. Ya, makasih. Oke, Yati. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.